Selamat datang di channel Doni Cilawan. Jadi di sini aku akan ngevlog daily in my life ya, tapi lebih singkat gitu. Kira-kira sehari tuh aku ngapain aja. Nah, aku tuh bikin YouTube di channel Doni VN sudah lebih dari 4 tahun. Nanti kalau 2025 berarti sekitaran 5 tahun. Ya, itu sangat melelahkan karena semuanya aku kerjain sendiri. Jadi gua akan review setupnya ya. Jadi untuk setupnya itu aku pakai HP Xiaomi Redmi Note 9 sama Xiaomi Mi 12 Lite. Fungsinya tuh ini untuk HP WhatsApp guys. Yang ini untuk kamera karena kameranya bagus banget. Terus ada lagi di situ laptop. Di laptopnya kayak gini guys. Ini nggak terlalu bagus ya laptopnya. Laptop agak old school guys. Yaitu ada DVD-nya. Sebenarnya kalau kita lagi sehari-hari ya lagi kuliah atau lagi sekolah, itu gue selalu pergi guys. Jadi kayak habis kuliah itu pergi ke tempat nongkrong, kalau enggak warnetan sama rental. Yang paling sering sih warnetan sama rental. Terus mataku nih kayak bener-bener mataku tuh masih belum, tapi ya lumayan parah sih karena emang sering banget scrolling IG gitu, scrolling TikTok, buka YouTube, baca komen. Jadi gue sempet ke dokter mata tuh beberapa kali sih. Jadi jangan ditiru sih, sebenarnya ini sangat tidak sehat karena setiap kali aku pulang, misalnya aku pulang sekolah gitu ya, pulang bikin konten, pulang bikin konten, pulang bikin konten, pulang bikin konten, pulang. Jadi kayak gitu terus selama 4 tahun. Rencananya sih 2025 mungkin aku bakal stop ya. Jadi aku nggak, sebenarnya aku udah pengen stop dari tahun 2023 sih. Cuman nggak tahu kenapa kok aku ngerasa daripada aku scrolling, lebih baik aku bikin konten aja gitu, walaupun agak random gitu. Lebih baik bikin konten walaupun jelek. Nggak tahu, mindsetku tuh begitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir mending nonton video aja daripada kita bikin konten. Gitu sih. Untuk makan, gue pribadi sih makannya pagi jam 6, terus nggak makan soalnya gue di kamar doang sampai jam 2, terus makan, tidur sampai jam 8, makan, sisanya tidur. Jadi makan tuh 3 kali sehari, tapi itu pun juga nggak pasti. Sebenarnya ini udah sangat-sangat serena apa ya, gaya hidup yang cuma duduk doang gitu, gue lupa namanya apa. Aku sih udah level itu, jadi udah parah banget. Dulu tuh aku kurus guys, cuman sekarang, dulu aku tuh mewing gini ya, tapi sekarang udah enggak. Dulu beneran mewing, jadi kalau diginiin itu enggak cabi. Dulu tuh bener-bener kayak, sebenarnya enggak cabi sih, ini agak kurus, cuman kalau gue pakai helm full face kan tiap hari aku tuh kampusku jauh ya, jadi aku pakai helm full face biar nggak masuk angin sebenarnya. Bukan karena pengen keren sih, karena helmku juga pribadi nggak terlalu keren karena warnanya hitam doang. Nah, jadi kalau pakai helm full face tuh kayak gini guys, dan itu nggak enak banget. Dan jadi digital ini sangat meresahkan gitu kalau misalnya kalian nggak bisa ngatur kayak gue gitu saat ini sih. Nggak tahu next time gimana. Kalau kalian nggak bisa ngatur kan kalian diatur sama ya medsosnya itu. Jadi sekarang kalian bikin konten, main game, semuanya gitu kalian lakuin, akhirnya nggak ada waktu buat diri sendiri. Dan ya ini, dulu gue tuh mewing guys, sumpah gue tuh mewing gara-gara gue tuh dulu apa ya guys ya, waktu gue masih ya kira-kira 2 tahun yang lalu lah, karena gue nggak bikin konten. Jadi gue tuh bener-bener kayak stres gitu guys, karena kalau kita stres itu sebenarnya bahaya, cuman jadi nggak suka makan. Tapi di sisi lain karena nggak suka makan, badan tuh jadi kurus gitu. Tapi sekarang enggak guys, itu kayak dikit-dikit lapar gitu, karena ya udah happy gitu. Actually nggak terlalu happy, tapi kayak lumayan lah.
Dan menurut gue ini gue tuh paling susah untuk ngebagi waktu main game. Itu paling susah, bukan sih, maksudnya ngebagi waktu main HP. Gue tuh nggak tahu kapan saat gue tuh produktif, kapan enggak gitu. Soalnya gue ngerasa kalau gue misalnya ngerjain tugas ya, kadang gue ngerasa tugasnya itu nggak terlalu bermanfaat gitu. Maksudnya kayak gue kerjain tugas itu, kadang gue nggak terlalu paham gitu, tapi gue harus selesaiin. Tapi gue orangnya perfeksionis gitu, jadi kalau misalnya tugasnya nggak terlalu bagus, mending nggak gue kumpulin. Jadi kayak nggak tahu sih, jadi akhirnya tugasnya nggak selesai. Tapi kalau aku bikin konten, aku malah nggak perfeksionis, malah cenderung ngasal gitu. Ya begitulah. Jadi gue tuh pagi makan, siang sama malam. Tapi itu pun makan kalau nggak lupa sih, kalau nggak lagi main game banget gitu. Tapi kalau dari jauh sebenarnya nggak terlalu gendut sih, cuman kalau, tapi dulu aku tuh kurus banget sih, sumpah. Gara-gara ini sih, gara-gara terlalu nolep ya. Jadi gue tuh dulu kan SMA, nilainya tuh agak jelek guys. Nilaiku tuh nggak sesuai standar kampus. Akhirnya ya gue lumayan capek gitu daftar ke kampus. Jadi kayak gue tuh daftar kampus tapi kayak nyari lowongan kerja guys, sumpah. Jadi kayak orang-orang kan kalau nyari kampus cari 1-2 kampus yang udah pasti keterima, terus ya udah daftar gitu. Aku enggak, aku kayak nyari semua kampus negeri itu, aku apply jalur mandiri, SNBT, SNBP, aku cobain semua, ternyata nggak ada yang tembus. Sebenarnya ada 2 kampus yang aku nggak coba, cuman waktunya itu udah habis waktu itu. Akhirnya aku nyoba swasta pun itu juga udah tutup anjir. Jadi kayak udah cuman beberapa kampus doang yang buka. Itu gue nyesel banget karena gue nggak punya strategi gitu. Jadi ya itu udah fucked up banget. Jadi gue bener-bener makan tuh banyak banget guys. Dulu gue tuh kalau makan cuma sehari sekali mungkin ya, sekarang sehari 3 kali bahkan lebih. Belum lagi kalau jajan. Jadi sehari-hari aku cuma di rumah doang. Kenapa nggak syuting di luar? Karena aku kadang malu juga sih. Soalnya muka gue tuh rata banget guys. Maksudnya bukan muka gue itu yang gimana banget sih, cuman kayak ekspresi gue tuh kaku gitu loh guys. Jadi kalau gue ngerekam tuh takutnya kayak aneh gitu, kayak gue nggak bisa berekspresi kayak bapak-bapak. Terus kayak bapak-bapak lagi apa ya, bapak-bapak lagi banyak pikiran gitu, terus ngerekam gini tuh kayak takut yang lihat tuh takut gitu. Jadi nggak gue rekam. Dan juga gue sangat jarang keluar rumah ya. Jadi kalau gue keluar rumah tuh benar-benar gue nikmatin banget gitu, karena hampir setiap hari gue di rumah doang. Itu sih. Jadi daily in my life gue begitu. Pagi makan, main laptop, upload video YouTube. Cuman gue nggak tahu ya. Gue tuh nggak tahu. Gue tuh terlalu banyak atau gimana. Tapi kayak konten gue tuh nggak naik guys yang di Doni VN gitu. Jadi gue tuh kadang kayak sebenarnya waktu gue tuh jauh lebih banyak untuk meratapi sih, kayak anjir ini kontennya kok nggak terkenal gitu. Terus gue udah bikin video sampai ribuan gitu, sampai mata gue tuh minus guys. Jadi yang sini sama mata yang sini tuh kalau diginiin tuh kayak beda gitu guys. Yang di sini tuh kayak lebih apa ya, lebih cenut. Yang di sini lebih jelas sedikit, saking aku lamanya screen time. Itu bener-bener serem banget sih. Jadi kalau bisa nggak usah jadi YouTuber kalau kalian nggak ngerti apa yang mau kalian lakuin, daripada berakhir menyedihkan. Dulu aku masih suka lari waktu sekitar setahun yang lalu lah. Tapi sekarang aku udah nggak terlalu suka lari karena emang udah capek guys. Itu sih. Dulu aku suka beli barang-barang aneh gitu, kayak ini keyboard. Ini beli di online shop sekitar berapa ya? Dulu tuh kalau nggak salah ongkirnya 15.000.
Keyboardnya ini keyboard jadul. Ini kondisinya kotor sih, cuman gue cuci. Itu saking gue tuh nggak punya uang ya, tapi gue tuh pingin banget punya keyboard mekanikal tuh. Jadi kayak beli yang ada gitu. Padahal sebenarnya gue nggak terlalu suka sih, tapi ya gue beli aja gitu. Dan keyboardnya udah mati, ini punya karetnya ya, sudah gak enak. Ini dulu beli sekitar 30 atau 40 ribu gitu. Terus apa lagi ya, banyak sih. Tugas ini gue beli karena waktu itu gue beli ini karena gambarnya bagus. Tapi nggak dipakai. Oh iya, casing. Jadi HP ku tuh kan ada casingnya. Nih, aku beli casing yang kayak bapak-bapak gitu. Ada flip case-nya. Cuman casingnya itu ada magnetnya. Jadi HP ku rusak, guys. Ada magnetnya, ini ku buang magnetnya. Terus akhirnya casingnya malah rusak. Itu belinya lumayan lagi. Ya gitu sih. Terus apa lagi ya? Oh ini nih, HP ini. Ini HP bagus karena dia HP flagship. Dulu sekitar berapa ya? 300 ribu guys. 300 ribu full screen. Layarnya tuh IPS tapi touch. Gue agak nyesel soalnya sangat bermasalah. Oh masih bisa nyala loh ini. Dari tahun 2012. Ini tuh sangat bermasalah karena kalau dicas sambil panas ya, misalnya sambil dipakai gitu. Misalnya aku pakai buat nonton TV atau buka YouTube sambil dicas itu dia nggak ngisi. Jadi kayak kita cuma bisa ngecas kalau HP-nya itu nggak dipakai. Jadi kayak HP tahun zaman dulu banget gitu. Yang HP itu harusnya sambil dicas ya bisa sambil dipakai bisa dicas gitu. Kalau nggak bisa gitu kan ya kurang efisien. Apalagi gue cuma di rumah doang gitu. Oh ini iPhone 3GS. Jadi HP-nya itu meledak. Jadi benar-benar meledak ya, nggak bohong guys. Tuh. Itu HP-nya meledak karena waktu itu kenapa ya? Aku lupa sih. Oh disimpan tapi nggak dinyalain, nggak dicas. Jadi baterainya rusak gitu. Ini belinya mahal lagi, 500 ribuan gitu. Ini aku beli karena aku kepengen banget punya HP iPhone dulu. Tapi nggak kesampaian gitu. Akhirnya beli yang murah-murah aja sih. Tapi akhirnya lumayan kegambarin gitu gimana sih rasanya pakai iPhone. Cuman ya udah gitu. Pas udah punya sih kayak nggak terlalu sih. Karena menurutku Android yang harganya setara tuh ya mirip-mirip sama iPhone. Cuman bedanya kalau Android ya Android, kalau iPhone mungkin lebih intuitif aja sih. Kalau gue lihat tuh kan orang-orang pakai iPhone karena masalah pertemanan ya. Kalau menurut gue pribadi sih ya memang ada guys kayak begitu. Maksudnya kayak ketika kita di circle motor gitu misalnya, ya pasti ada kayak motormu harus motor tertentu gitu. Misalnya komunitas Mugi ya motornya Mugi, komunitas ninja ya motornya ninja gitu loh. Kayak komunitas sosialita ya HP-nya iPhone, itu udah wajar banget. Jadi kayak kalau ada orang ngecek orang, wah HP-nya ke iPhone ya itu biarin aja gitu, emang begitu. Dan walaupun lu nggak hujat pun juga banyak orang yang tetap pakai HP iPhone, jadi tidak berubah gitu. Ya udah biarin aja. Tapi ternyata emang seru sih pakai HP begini, cuman gue nggak mampu untuk beli HP itu untuk waktu itu sih. Terus apa lagi ya? SSD. Jadi SSD ini tuh rusak guys. SSD. Jadi aku pakai untuk pekerjaan ringan sekolah ngetik-ngetik
main game emulator PSP PP. Ini memorinya 120 GB, tapi matot guys, karena nggak tahu karena apa, tapi matot aja tiba-tiba. Dan itu matinya sangat serem, semua datanya hilang. Itu ada email, terus Google Word, terus YouTube, semua file-file yang ada di browser yang di sini tuh hilang semua gitu. Sedih sih, karena install ulangnya tuh lama banget. Gue pengen retur, cuman takutnya datanya dipakai orang gitu. Terus kayak garansinya udah kadaluarsa guys. Kayak kadaluarsa itu tahun 2021, ini udah 2024, 2025 malah. Nah ini juga aku sempat beli HP, jadi aku bandingkan kan, jadi ada sekitar 3 HP dengan budget 300.000, 500.000. Kalau kalian beli iPhone 3GS, kalian dapat kayak begini, tapi cuma tahan 1 bulan. Terus baterainya kembung, meledak, dan spare partnya sangat mahal. iPhone 3GS tuh HP-nya flagship, jadi kalau kalian beli spare partnya itu seharga beli HP baru gitu. HP-nya 300.000, spare partnya sekitar 500-600. Dan nggak semua servisan punya gitu, jadi kalian harus pre-order. Ribet lah pokoknya, jadi ya dibuang aja sini. Terus ini juga, ini kalau rusak, misalnya layarnya bergaris atau apa, kalian nggak bisa ganti karena HP ini udah tidak diproduksi lagi. Nah di harga yang sama, kalau kalian beli HP ini itu cerdas, karena tapi kalau HP kayak begini 50 ribuan sih. Tapi karena ini Nokia asli dari Jerman, itu di Tokopedia sekitar 300 ribuan guys. Ya bekas sih, tapi emang tahan gitu. Ya lebih baik beli HP kayak begini sih kalau kalian emang duitnya ngepas, daripada beli yang bagus tapi cepat rusak. Karena kalau barang rusak itu kita nggak bisa apa-apain gitu, kayak kita jadi apa ya, udah berakhir di tempat sampah gitu, nggak bisa diapa-apain lagi karena spare partnya nggak ada. Karena kita bukan tinggal di US yang barang-barang apapun tuh banyak gitu, kita tinggal di Indonesia yang kalau barangnya udah jadul, udah jangankan HP kayak begini guys. Waktu itu HP ku Redmi Note 9 ya, dibawa ke service center aja itu baterainya tuh harus pre-order dulu gitu. Apalagi HP iPhone 3GS yang udah artefak gitu. Jadi sangat gak masuk akal untuk diperbaiki, mending dibuang. Bukan maksud sombong, kalau misalnya kita kasih ke orang itu nggak pantas gitu. Kalau diperbaikin spare partnya nggak ada dan mahal. Misalnya kita beli 500.000, nggak worth it karena HP ini tuh nggak bisa dipakai apa-apa. Dipakai telepon, emailnya keblokir. Dipakai WhatsApp, dia udah nggak support. Dipakai main game apaan gitu, udah nggak support juga. Jadi bedanya iOS sama Android itu, kalau iOS dia harus update ke versi yang baru kalian bisa main game. Kalau di Android versi lama pun dia bisa dapat gamenya, jadi downloadnya di luar Play Store. Kalau HP kayak begini harus di jailbreak dulu, ribet ya. Kalau kalian pernah coba ya itu ribet banget. Dan juga kalau sudah pernah meledak itu resiko guys, jadi diperbaiki lagi kemungkinan besar bakal kembung lagi gitu, karena memang teknologinya kan teknologi jadul. Sama touchscreennya juga nggak terlalu bagus gitu, dia tuh harus dipencet banget baru bisa ke register. Kalau HP zaman sekarang dipencet sedikit ya udah ke register guys, dipencet sedikit ya udah nyala gitu, kayak udah bagus gitu. Kalau HP zaman dulu harus benar-benar tekan gitu. Dan ini seri lama dimana LCD-nya itu LCD-nya tuh kayak LCD HP ini tuh dia asli guys. LCD-nya tuh 2 layer gini guys. Kalau di HP baru kan LCD-nya cuma 1 layer. Jadi bagian hitamnya tuh sama bagian ini tuh nyatu gitu. Kalau dilihat-lihat sih banyak banget guys barang-barang loak ya. Waktu itu aku sempat pakai PC pakai Intel E200. Itu harganya
murah sih, nggak sampai 500.000, tapi rusak juga, akhirnya nggak pakai gitu. Ya gitu sih. Jadi kalau kalian beli barang, mending beli barang yang baru daripada beli barang bekas rusak. Masalahnya kalau rusak itu kayak kita nggak ada value nya gitu loh guys. Kalau dijual, di situ ada data kita, misalnya kita simpan email, simpan foto, atau misalnya simpan file-file tugas gitu kan. Ya kayak nggak enak gitu kalau dijual. Kalau di riset nggak bisa karena dia matot. Makanya kalau gue beli HP bekas itu, gue selalu cuman dipakai untuk nonton TV doang guys. Nonton TV, kalau nggak dipakai untuk ya ngerekam gini. Ini jam 22.58. Oke. Oh, ini ada lagi guys. HP ini Fujitsu Arrow F01H. Jadi HP ini tuh dia pecah ya. Dia tuh pecah. Sebenarnya gue beli udah pecah, cuman tambah pecah lagi pas di tanganku. Ini HP-nya lumayan murah, 150.000 sama ongkir jadi 200 lah. Tapi pecah, tapi nggak bisa dipakai lagi. Dan aku sempat bawa ke tukang servisnya langsung nolak. Ya gue nggak nyalain juga sih, karena emang ini HP nggak dijual di Indonesia, bukan HP resmi. Terus spare partnya juga pasti beda. Dan gue lihat juga dari segi hardware-nya tuh beda banget sama kalau HP-HP sini kan baterainya tuh baterainya tuh baterai tanam, tapi dia punya soket-soketnya tuh kayak fleksibel gitu guys. Kalau ini tuh dia soketnya kayak kabel ini aja, kayak kabel PCB, kabel molek guys. Jadi bentukannya tuh kayak kabel-kabel, pokoknya ribet lah. Ya Jepang engineering beda lah sama worldwide itu. Jadi total barang rusak di sini ada sekitar berapa guys? Sebenarnya lebih banyak lagi, cuman nggak bisa aku tampilin. Aku beli barang rusak gitu. Oh, sama tablet ya. Ini tablet guys. Jadi barang ini apa ya? Gue tuh bingung gitu, kok bisa apa yang bikin aku bisa beli barang-barang kayak begini gitu. Padahal kalau kita tabung guys, sumpah nyesel juga sih kalau pikir. Misalnya gue tabung, terus buat beli yang bisa disimpan apa ya, masukin bank lah paling enggak gitu guys. Ya paling enggak bisa buat beli makan gitu, 1 bulan 2 bulan, atau buat merantau kan lumayan gitu. Dan HP kayak begini tuh udah nggak bisa diservis ya, karena kalau yang SSD ini bagian chipnya kembung. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba rusak. Terus ada keyboard juga di situ. Jadi aku ngerakit keyboard sendiri, tapi aku lupa tuh kalau nggak ada resistornya. Jadi kalau dicolokin ke jack USB yang salah, itu dia langsung short circuit. Jadi aku colokin ke charging port, bukan ke USB port. Cekrek, pas dicobain masukin ke USB port lagi, dia udah nggak kedeteksi. Jadi udah rusak guys. Sebenarnya kalau dipikir-pikir keren ya, kayak, tapi kalau nggak bisa dipakai itu kayak sampah men. Oh ya, terus kalau kalian punya laptop jadul, kayak laptop yang ada DVD-nya, itu kalian bisa lepas kayak gini. Ini gue lepas. Fungsinya untuk mengurangi bobot laptop sampai 500 gram. Jadi kalau misalnya kalian punya laptop berat tuh, tinggal copot aja ininya gitu. Itu udah mengurangi bobot sangat banyak. Laptopku tuh berat banget, tapi karena dicabut dia punya storage DVD-nya jadi ringan gitu, nggak terlalu berat lah. Jadi kalau kalian bawa ke sekolah itu nggak berat. Dan DVD ini juga jarang banget dipakai kan, karena sekarang juga nggak berguna gitu. Soalnya kalau laptop zaman sekarang ya mendingan pakai wifi. Kalau misalnya pakai buat main game, yang pakai DVD itu sangat jarang guys, kecuali lu PS ya.
atau bisa ini dimodif untuk jadi optiknya PS guys. Ya gue nggak tahu sih gimana caranya, tapi kayaknya bisa. Tapi harus beli PS lagi. Enggak sih, jangan sih, atau dijual. Nah kalau hal-hal kayak begini kalian jual nggak apa-apa, karena dia tuh nggak ini guys, nggak ada data penting gitu. Kalau kayak HP itu mending jangan sih, itu guys. Gue jadi tertarik untuk membongkar ini. Aku takutnya ada CD-nya di dalamnya. Terus kemarin itu, bukan kemarin sih, 5 tahun yang lalu guys, ini ada laptop. Laptopnya itu all-in-one. Jadi dia tuh pakai prosesor Intel Atom. Sebenarnya Intel Atom itu nggak jelek, tapi kalau untuk penggunaan power user, kayak dipakai untuk main game, dipakai untuk streaming, dipakai untuk pekerjaan yang berat, Intel Atom itu sangat jelek sekali. Lebih jelek dari Intel Core 2 Duo, karena dia nggak punya fan, performanya itu sangat tidak stabil, terus overheat. Dan kalau overheat itu langsung merusak semua komponen, karena dia nggak punya kipas, tidak ada bolongan kipas sama sekali. Kalau misalnya dia overheat, langsung merusak bagian layar. Dan kalau layar yang rusak itu bergaris, terus white spot, terus ya kayak begitulah. Udah gitu spare partnya sedikit, karena laptop ini bukan laptop umum gitu. Mesinnya tuh ada di bagian layar, bukan di bagian keyboard. Ya total kerugian karena barang-barang rusak itu. Ada lagi juga tuh HP dulu aku beli baru, cuman rusak karena memorinya penuh. Jadi HP-nya itu rusak karena disimpan file-file WhatsApp gitu. Jadi zaman-zaman bocil kan, jadi kalian pasti suka ngirim-ngirim video, ngirim-ngirim WA gitu, kayak banyak banget. Akhirnya rusak gitu HP-nya. Ya HP zaman dulu memorinya cuma 8, cuma 16 gitu. Punya aku rusak guys. Gue nggak tahu ya, gue tuh kayak super merasa nyesel gitu. Padahal kalau dipikir-pikir gue juga masih hidup gitu, gue masih bisa makan sih. Cuman kayak ada barang-barang elektronik tuh kayak sentimental gitu guys. Kecuali kalau barangnya kayak gini ya, kayak kalkulator gitu, kalau rusak ya udah. Soalnya nggak bisa diisi apa-apa juga kan. Gue selalu ngebayangin memorinya gitu guys. Kayak misalnya andai tabletnya bisa gue pakai buat main game, atau gue pakai buat gambar gitu. Andai gue bisa pakai buat ini, buat itu. Tapi nyatanya nggak bisa, jadi kayak akhirnya meratapi nasib gitu boy. Yang nggak baik juga sih, tapi selalu keinget coy. Begitulah. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman aku nggak usah sebutin lah. Nanti nggak guna juga sih. Tapi yang paling penting ketika kalian punya barang-barang rusak itu, kalian nggak usah mengulangi hal yang sama gitu. Misalnya kalian beli produk apa gitu, dan itu bener loh guys. Jadi aku tuh dulu selalu beli HP itu banyak guys. Jadi kayak aku nggak dengerin kata orang gitu. Kayak gue beli HP, aku udah punya HP nih, HP aku nih udah lumayan bagus kameranya, atau dari segi fitur-fitur tuh udah bagus gitu. Ya nggak bagus-bagus amat sih, cuman lumayan lah gitu. Dipakai WhatsApp bisa, Mobile Legend, emulator PS2, Genshin itu bisa gitu. Tapi aku cari lagi HP yang harganya murah tapi speknya tinggi gitu. Jadi kayak aku tuh hidup di pikiranku sendiri gitu. Oh kayaknya ada yang lebih bagus, lebih murah, lebih worth it gitu. Aku pengen nyoba cari gitu. Akhirnya aku cari-cari terus. Bukannya untung malah rugi guys, karena barang bekas itu sangat tidak awet kan. Kayak dia cuma tahan selama beberapa waktu doang terus rusak. Kayak gitu guys.
cuma tahan sangat sebentar. Karena barang-barang yang gue beli itu barang-barang elektronik kecil ya, maksudnya kayak HP, terus tablet, terus laptop gitu. Kalau PC mungkin beda, karena PC kan dia elektronik gede, jadi biasanya kalau elektronik besar itu lebih tahan lama karena dia tidak apa guys ya, ada sirkulasi pembuangan udara panasnya gitu loh. Jadi kalau overheat nggak rusak karena ada kipasnya. Kalau yang kayak gini kan nggak guys. Jadi daily in my life gue gitu. Jadi gue pagi ngeliat barang-barang yang rusak-rusak gitu guys. Kayak andai barang gue bisa gue pakai lagi gitu guys. Soalnya kan ada guys, kalau misalnya kalian lihat di YouTube kan, bisa memperbaiki barang-barang rusak gitu, kayak HP tenggelam, HP habis kecebur air, kena laut, kena pasir, diperbaikin jadi kayak baru gitu. Tapi di kenyataan gak bisa semudah itu. Kalau lo mau memperbaiki ya lo harus punya duit, kalau enggak lo harus belajarnya tuh sangat di atas rata-rata, baru lo bisa ngerti oh ini rusaknya di sini gitu. Atau lo harus cari spare part. Dan kalau di Indonesia itu, kalau kita beli kayak eBay ya, eBay itu kita harus pakai kartu kredit Visa gitu guys, atau kita pakai imani yang luar negeri kayak PayPal gitu. Dan itu ribet guys, gue bingung banget gimana cara belinya karena gue nggak punya gitu. Gue punya cuman OVO sama ya OVO doang sih buat naik ojek, jadi nggak bisa beli gitu. Kalau misalnya kayak Shopee gitu masih bisa kan, bisa COD gitu loh, kita bayarnya bisa COD, terus bisa pilih-pilih barang yang ada garansinya gitu. Kalau kita beli di luar udah barangnya mahal, harus pakai kredit, kita nggak ngerti gimana sistemnya, jadi nggak kebeli gitu. Kadang gue juga nggak ngerti gitu nama itemnya itu apa gitu. Misalnya baterai iPhone 3GS gitu, kalau dicari iPhone 3GS battery, gue nggak tahu mana yang ori, mana yang KW, mana yang harganya itu sesuai gitu. Harga rata-ratanya itu berapa gue nggak tahu gitu. Sempet gue cari di online shop luar, apa ya gitu guys, aku rasa tuh masih mahal gitu. Kayak kalau nggak salah PS5 atau apa ya, aku cari di luar itu malah lebih mahal guys, dihitung-hitung pajak sama ongkos kirim, malah lebih murah beli di Indonesia gitu. Tapi kayak bingung gitu. Ya gue tuh kadang suka nonton konten ini sih di Instagram. Jadi gue tuh pagi bangun terus nonton konten tentang orang main PS guys. Jadi orang itu main PS berapa guys? PS5 apa ya? PS5 terus Xbox gitu. Jadi aku lihat dia tuh mainin game-game lama gitu. Dan kayaknya tuh enak gitu. Game-game lama terus digabung game-game baru. Nah jadi gue tuh keinget barang-barang lama gue gitu. Tapi kalau dimainin juga kayaknya udah nggak seru-seru amat gitu. Cuman gue kayak kangen memorinya gitu. Yaitu juga kayak prinsip hidup guys, dimana ketika kalian itu sebenarnya tuh kita nggak terlalu suka sama barangnya ya. Misalnya kalian beli Vespa ya, misalnya nih, kita berfilsafat nih, misalnya kalian beli Vespa gitu, nggak semuanya orang yang beli Vespa itu suka mesinnya, nggak semua orang suka mesinnya atau suka suaranya mungkin, atau suka apa, tapi yang disuka tuh value-nya gitu, nilainya. Oh ini barang antik, oh ini kalau orang punya Vespa berarti dia old money gitu. Oh kalau orang punya Vespa berarti dia orang kaya gitu ya, pokoknya gitulah. Atau mungkin kalau orang punya Vespa itu berarti punya selera yang, jadi yang dicari itu ininya sih, value-nya gitu, bukan kayak motor gua kenceng, motor gua ya itu value juga, cuman bukan apa ya, sentimental, perasaan gitu. Jadi kayak memang banyak gitu laptop yang speknya lebih tinggi, lebih murah juga, kayak RTX 2050 yang bekas itu 7 jutaan dan itu bagus. Tapi
pengalamannya itu tidak didapat di laptop yang kayak Intel Atom terus pakai Snapdragon 425 gitu ya. Terus apalagi guys, Snapdragon 810 gitu. Pengalamannya tuh beda anjir. Kayak ya udah gitu, kalau kalau di PC mahal kan gitu guys. Tapi kalau kita main di old gitu kayak Nintendo DS, Game Boy, terus PS1, Xbox Classic, itu terasa sekali perasaan-perasaan yang tidak kita dapatkan gitu. Kayak kalau kalian main Nintendo Switch, game-game platformer yang game-game yang grafiknya itu nggak terlalu bagus, tapi dia bisa bagus karena storynya bagus, sentimentalnya dijual gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngejual sesuatu gitu ya, dijual ya sentimentalnya, bukan dijual yang tertulis gitu. Misalnya HP iPhone gitu, gue sangat sering melihat orang beli HP iPhone itu bukan karena spesifikasinya pakai Bionic A16, A18, A15. Gue nggak pernah lihat. Biasanya yang beli kayak gitu tuh orang baru pindah dari Android atau orang yang ya sedikit gitu. Kebanyakan orang beli iPhone ya yang terbaru, kalau nggak yang budgetnya sesuai, kalau nggak beli iPhone yang mirip kayak temennya gitu. Jadi kayak beli iPhone tuh sentimental gitu. Beda kan sama kan beli Android gitu, kayak dicari speknya gitu. Nggak ada beli Android sentimental. Gue pengen beli Android yang seri ini gitu, gue pengen beli Android yang harganya segini. Ya pasti kita cari itu spek gitu, kalau nggak kita cari merek. Kalau beli iPhone kan otomatis gitu guys. Ya itu juga kayak barang-barang ini, kenapa gue tuh kayak terasa seperti kehilangan sekali gitu kalau barangnya rusak, karena di servis nggak bisa. Dan ada kenangan-kenangan di situ. Kayak misalnya ini HP tablet ini, itu pertama kali aku main Clash of Clans, pertama kali aku bikin Instagram, tapi ini nggak punya kamera depan. Jadi aku kalau selfie harus pakai kamera belakang, dan kamera belakangnya kecil banget, nggak ada flashnya lagi. Jadi kayak bro, gue tuh bener-bener apa istilahnya guys ya, keterbatasan pun tidak membuat kita sedih gitu. Tuh, dan kangen di masa-masa itu. Jadi sentimental itu sangat-sangat kuat gitu. Kayak misalnya gini deh, kita lihat orang pakai motor NSR gitu. Personally gue kalau ngeliat orang pakai NSR itu, ya menurut gue tuh motornya biasa aja guys, jujur aja ya. NSR, terus NSR yang 500 atau 250 ya, menurut gue tuh biasa gitu. Cuman buat orang yang hidup di masa itu dan pernah melihat film-film tentang itu ya keren gitu. Menurut gue biasa aja, karena gue nggak ngerti value-nya apa. Menurut gue ya lebih keren motor-motor zaman sekarang gitu, kayak CBR 600 misalnya ya. Tapi bagi sebagian orang kan enggak gitu. Bagi sebagian orang lebih bagus yang old gitu. Nah, itu namanya sentimental. Tapi ya kita juga harus punya value, dan kita harus establish gitu. Establish apa sih? Pokoknya kita harus sudah punya nama gitu. Ya ibarat lu kalau ngasih value tapi lu bukan orang yang terkenal, siapa yang mau percaya gitu. Misalnya gue bikin brand gitu, gue bilang oh ini buatan dari negara ini barangnya limited, tapi gue baru bikin gitu, yang nggak ada yang beli itu. Tapi kalau misalnya udah lama, kayak misalnya Vespa, Piaggio, ya jelas gitu, orang percaya gitu guys. Aduh, gue ngomong apa sih? Makanya kalau menurut gue barang-barang old itu sangat sentimental sekali. Tapi gue bukan yang koleksi barang-barang old banget ya, kayak keris atau kayak Gucci gitu. Karena menurut gue kalau koleksi begitu kan itu sentimental orang gitu. Maksudnya barang itu sentimental di kejadian sebelum lo punya gitu. Ya ibarat barang itu sentimental sebelum kalian punya. Tapi kalau kita beli barang terus barangnya rusak, berarti itu sentimental di tangan kita gitu. Ini gua ngomong ini jelas ya, maksudnya ya mungkin ilmunya nggak jelas tapi bisa didapat lah. Gua nggak bisa ngomong soalnya gua nggak terlalu pintar untuk ngomong saat ini, tapi pasti gue bisa. Cuman
Kalau gue ngomong sekarang lagi muter-muter, soalnya pikiran gue muter-muter gitu guys. Tuh. Dan kayak misalnya apa ya? Ya misalnya dokter lah guys ya, simpelnya dokter. Gak ada dokter yang ngejelasin pasiennya gini. Aku itu sudah berpengalaman sekitar 100 jam, 200 jam. Aku sudah pernah menangani orang begini. Gak ada guys. Dokter bilangnya ya, saya pingin pasien saya sembuh gitu. Saya pingin pasien saya bahagia gitu guys. Yang dijual adalah sentimental gitu. Dan itu cara sukses begitu guys. Tapi gue sendiri belum sukses sih. Tapi kayak ya kalau bisa dapat, jadi daily in my life gue adalah berfilsafat gitu guys. Itu tadi. Oke guys, thank you yang nonton. Itu aja sih. Kalau bisa 1 jam sih biar sekalian genap. Bateraiku udah habis nih guys, baterai HP. Jadi ya itu, jadi sentimental itu guys. Jadi kalau kalian misalnya bikin barang gitu ya, kalau kalian mau laku cepet ya sebutin spesifikasinya gitu. Itu namanya berperang di blue ocean. Jadi kalian melawan market yang udah ada gitu. Misalnya kalian mau bikin, misalnya gue bikin laptop spek RTX 4090 Ti, Intel Ultra 9, itu kan banyak yang bikin begitu. Tapi kalau gue coba bikin sentimental gitu, gue cuman ngerakit laptop yang agak kentang gitu. Kayak misalnya gue pakai GTX 750 Ti, prosesornya gue pakai Intel Ultra 5 gitu kan, kayak agak aneh ya speknya. Tapi gue kasih bundle game eksklusif yang tidak dirilis di tempat lain. Misalnya gue kasih game buatan gue sendiri gitu ya, indie developer, dengan harga yang terjangkau dan promo gitu. Ya mungkin orang bakal beli gitu karena ada sentimental lah gitu. Gue beli laptop ini, gue dapet hal yang tidak dapatkan di laptop lain, kayak gitu guys. Kayak misalnya gue ngerakit laptop nih, misalnya aku bikin laptop RTX 4090 Ti sama Intel Ultra 9 gitu ya. Yang aku lawan di situ adalah produk-produk besar gitu kayak MSI, Acer, Asus, terus Colorful, Lenovo, dan lain-lain. Jadi kayak yang aku lawan adalah produk-produk besar. Dan ya kalau begitu kita bakal kalah karena nggak punya reputasi. Tapi kalau kalian bermain dengan perasaan gitu atau value, kalian bisa menang. Misal gue bikin laptop yang speknya sama kayak laptop mahal-mahal tadi, pakai 4090 Ti, pakai Intel 9 Ultra atau Ryzen 9 AI. Tapi aku kasih beda gitu. Layarnya aku pakai TN biar murah gitu. Touchpadnya aku pakai touchpad yang murah juga gitu. Keyboardnya pakai keyboard yang murah gitu. Terus enggak RGB. Terus aku bikin laptopnya itu tebel gitu. Terus tidak fast charging dan baterainya kecil. Tapi aku kasih portnya banyak gitu. Pokoknya beda dari yang lain gitu. Akhirnya produkku dilihat gitu. Ini RTX 4090 murah gitu. Harganya nggak kayak laptop lain. Akhirnya dipilih gitu. Ya itulah. Jadi kayak lu tuh nggak selalu harus di atas terus gitu. Jadi value itu nomor 1 gitu. Kayak Nintendo lah. Nintendo Switch itu dari segi konsol jauh di bawah HP Android zaman sekarang guys. Nintendo Switch Lite itu kan harganya sekitar 2.400.000 di saat gue bikin video ini. Dibandingkan sama Android bekas atau Android baru harga 2.400.000 ya jauh lebih bagus Android
2.400.000. Android 2.400.000 gue dapat spek Helio G99, itu di atasnya Nvidia Tegra guys. Tapi kebanyakan orang lebih milih Nintendo Switch karena ada value-nya gitu. Kalian bisa memainkan game-game yang gak bisa dimainkan di HP. Feelingnya, kenyamanannya itu gak didapatkan. Nah itu yang membuat orang jadi beli. Jadi kalau kalian mau ngelakuin sesuatu hal, carilah value gitu. Misalnya apa ya, misalnya kayak sepatu atau motor, mobil gitu. Apalagi ya, misalnya itu tadi value yang tidak dimiliki orang lain. Misalnya Volvo lah. Volvo kalau kalian bandingkan sama Mercedes ya, atau sama Audi, dia itu model sportnya sangat nanggung gitu. Mungkin nggak, horsepowernya nggak kenceng-kenceng amat, akselerasi nggak kenceng-kenceng amat, hemat bahan bakar juga mungkin nggak sehemat Toyota Hybrid mungkin, tapi dia laku. Kenapa? Karena Volvo mengedepankan safety gitu. Jadi ada sentimentalnya di situ. Jadi nggak selalu spek di atas kertas itu menang gitu. Itulah guys ya. Jadi utamakan sentimental gitu. Emang kayak bullshit tapi ini beneran. Dan misalnya gini, misalnya kalian, tapi juga sentimental ini rentan terhadap kekecewaan customer gitu. Misalnya kalian mengharapkan kalian memberikan harapan kepada customer. Misalnya gue gini deh, gue bikin PC harganya murah tapi non RGB, nggak ada mereknya tuh rebrand gitu, terus kayak bahan-bahannya dikurangi gitu, tapi performanya sama PC-PC yang lebih bagus gitu. Kalau harapan customer tidak terpenuhi dengan omongan gue, customer itu kecewa, akhirnya tidak datang ke gue lagi gitu. Jadi ya nggak selalu sentimental itu nomor satu juga, karena ya harus imbang lah. Gitulah. Ya kayak iPhone itu sentimental, tapi dia seimbang, dia ngasih spek yang bagus. Dibandingkan sama Android, dia masih bisa 11-12 di flagshipnya. Kayak gitu guys. Ya itulah. Thank you nonton. Sorry kalau videonya mungkin gak jelas. Ya jadi keseharian gue tuh kayak gitu. Bye bye. Subscribe channelku Doni Cilawan. Bye.